Kings, selagi gue ada di Belitung, gue mau cerita horor nih. Ada mitos seram yang beredar di sini. Jadi, ketika malam tiba, di antara pepohonan, ada hantu yang kerap menghantui siapapun yang melintas. Gerakannya lincah dan matanya besar berkilauan, membuat mamalia ini tampak menakutkan bagi yang melihatnya. Maka tak heran, banyak yang menyebutnya sebagai monyet hantu. Ih, serem banget ya, Kings. Kings, katanya di daerah sini ada yang namanya Tarsius atau primata terkecil di dunia. Cuman gue nggak percaya karena nggak mungkin ada di Sumatera sebenarnya. Karena yang gue tahu cuma ada di Sulawesi dan Filipina. Gue pengen membuktikan hari ini apakah benar ada Tarsius di sekitar sini. Wah, baiknya gue eksplor lagi ke dalam, siapa tahu kita bisa ketemu jawabannya. Yuk, let's go, Kings! Kings, gue saat ini berada di kawasan Batu Mentas. Letaknya sekitar 20 km dari pusat kota Belitung. Kings, gue hari ini lagi ada di Tarsius Sanctuary Batu Mentas. Nah, hari ini gue lagi janjian sama salah satu researcher atau peneliti yang katanya pertama nemuin Tarsius di Belitung. Penasaran kan? Pak Budi, ternyata udah ada di sini. Halo Pak. Halo. Luar biasa, akhirnya kita ketemu juga. Keren banget. Jadi ini tempat apa Pak? Ini Tarsius Sanctuary Batu Mentas. Tarsius Sanctuary, Ya, tempat untuk kita lakukan riset, kemudian kemudian edukasi tentang Tarsius. edukasi, Kita juga melakukan konservasinya, perlindungan habitatnya. perlindungan habitatnya. Nah, ini Iya. berapa hektar nih ceritanya nih? Kalau ruang yang kita kelola ini ada 3 hektar. 3 hektar. Tapi di atas sana ini habitat alami yang kita dorong Oke. itu ada 350 hektar. 350 hektar untuk habitat terutama Tarsius Belitung. Tarsius Belitung. Wow, beneran nggak sabar nih gue, Kings. Tapi emang beneran ada Tarsius di Belitung? Bukannya cuma ada di Indonesia Timur? Gak percaya? Heeh. Ntar kita masuk. Ada beneran. Oke Pak, ajak saya Pak. Ayo Pak. Oke. Kita ke sana sekarang Oke, dong. yuk. Kapan lagi? Yuk. Wah, jadi ini tempat untuk apa nih Pak Kandang? Ya, ini kandang penelitian sekaligus buat habituasi dia. Oke, kandang Ya. habituasi dan penelitian. Penelitian. Wow, tapi di mana? Saya nggak lihat segede apa bentuknya. Di mana Pak? Ya, dia size-nya kecil banget tuh kayak Oh, gini. size-nya memang kecil, Kings. Ya, jadi kita nanti lihat dia pasti biasanya sembunyi-sembunyi kalau Dia di sembunyi-sembunyi. siang-siang kayak gitu. Oke, kita berarti harus mencari Kings walaupun dia udah di kandang, tapi harus kita cari dulu. Di mana ini dia nih? Nah, Itu ya. iya. Kings, Tarsius termasuk ke dalam binatang nokturnal. Artinya Tarsius aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari. Makanya nih, untuk menemukannya agak sedikit sulit nih, Kings. Gimana Pak jadi ceritanya nih bisa ada di sini dia? Iya, jadi ini Tarsius kan dikenal dunia itu hanya ada di Filipina sama di Sulawesi. Oke, awalnya ya. Awalnya. Oke. Karena sudah terregister di IUCN. Nah, tahun 2006 saya dulu tinggal tengah hutan sana. Oke. Saya riset tentang biodiversity di sini. Oke. Dan ternyata ketemu Tarsius. Oh, ternyata ketemu ini. Ya, nah ketika kita lakukan pendalaman lagi scientific risetnya, ternyata dia salah satu yang kemudian menjadi jenis tersendiri. Jenis berbeda jadinya ya. Iya, dikelompokkan tetap Tarsius, tapi kemudian dia punya keunikan dari bentuk tubuh, pola hidup, pola suara. Nah, itu dia berbeda. Masyarakat Bangka biasa menyebutnya mentilin. Dan di Belitung lebih akrab disebut sebagai pelilean. Tarsius berukuran kecil, Kings. Panjang Tarsius hanya sekitar 10 hingga 15 cm. Dengan bobot tubuh sekitar 80 gram. Balik lagi ke cerita gue di awal. Mitosnya hewan ini disebut monyet hantu, bahkan sering dibilang pembawa sial.
Dan disebut sebagai monyet setan, katanya bawa sial, Pak. Awalnya, mitosnya. Mitosnya begitu. Nah, ketika kita riset, jadi saya lakukan riset pemecahan mitos. Ternyata cerita itu muncul di kalangan pemburu. Pemburu. Ya, jadi pemburu kan biasanya pakai lampu tuh ya. Ya. Nah, Tarsius ini kan makannya serangga. Jadi ketika dia ada cahaya, serangga biasa main di cahaya itu, Tarsius nanti akan lompat ngambil serangga itu. Oh, dia ceritanya lagi makan. Dia mencari makanan, gitu. Nah, tapi kan karena kecepatan lompatan yang sangat cepat sekali dan ketika dia muter kepala kena cahaya itu merah Matanya. maka dianggap dia kayak hantu. Itu dia. Halo, dia ngintip tuh. Halo. Lucu banget itu dia ngintip barusan. Wah, keren. Halo, ini dia nih. Dan kekuatan lompatannya memang gila ya. Ya, Dia bisa lompat seberapa jauh, Pak? dia sampai 5 meter parabol. Sampai 5 meter parabol. Ya. Mangsa Tarsius paling utama adalah serangga, seperti kecoa, jangkrik, dan juga terkadang reptil kecil, burung kecil, dan juga kelelawar. Mungkin juga karena serangga sumber protein, jadinya bentuk badan Tarsius ini bagus banget, Kings, keker. Nah, Kings, yang bikin unik, mereka itu bentuknya berotot ya. Sebenarnya mereka tuh keker gitu badannya, lihat tuh. Bagus banget. Halo, cuman dia memang kepalanya agak gede ya, kayak pakai helm. Kalau dibandingin orang nge-gym. Kings, Tarsius sempat terancam keberadaannya karena rusaknya habitat Tarsius. Maka itu tujuan utama konservasi batu mentas membuat populasi Tarsius Belitung terus berkembang. Justru kalau kita ketemu satu-satu seperti ini harus kita lestarikan ya, Pak. Lestarikan. Jangan dibunuh, jangan diburu, apalagi dimakan gitu kan. Nah, yang jelas alamnya harus dilestarikan, satuannya juga harus dilestarikan. Apalagi kekayaan yang membuat Indonesia terkenal sampai ke seluruh dunia. Oke, Pak Budi, terima kasih. Aku izin pamit. Oke, Thank you so much. Mau kemana lagi kita habis ini? Tetap ikutin terus petualangan gue di King of the Jungle. Bye!